Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Farada maka Fir'aun menginginkan ayasabizahum untuk mengeluarkan mereka, Nabi Musa dan kaumnya, mengeluarkan minal ardi dari bumi, membuang, mengusir, yaitu bumi Mesir. Wa aghraqnahum, maka kami tenggelamkan Fir'aun, Allah maksudnya kami. Waman dan tentara-tentara ma'ahu beserta Fir'aun, orang-orang beserta Fir'aun itu yang mengejar Nabi Musa dan kaumnya, jami'an semuanya. Nanti hasil permusuhannya Fir'aun kepada ahlul iman itu ya hanyalah kehancuran. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti wali, salah satu orang waliku atau satu orang kekasihku, maka aku umumkan aku perang sama dia. Kalau orang sudah diperang ya Allah, bagaimana bisa selamat? Hancur. Faqulna, dan kami berkata min ba'dihi, setelah kematian Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel, dan tenggelamnya Fir'aun, li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunu, tinggallah kalian al-ardo di bumi. Fa idza jaa, bila mana datang wa'dul akhirati, janji yang terakhir, yaitu pada hari kiamat, ji'na, maka kami datangkan bikum kalian semuanya, lafifan semuanya, yaitu kalian dan Fir'aun dan tentaranya semuanya akan datangkan semuanya, dan bareng-bareng menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dibuat oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ketika masih di dunia dulu. Wabil haqilan, dengan hak, anzalnahu, aku turunkan Al-Quran, wabil haqi, dengan membawa hak, nazala, Al-Quran turun, aku turun itu kan kebenaran, dan Al-Quran membawa kebenaran. Wa ma arsalna, karena tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, illa mubasyiran, kecuali orang yang memberi kabar gembira. Barang siapa iman maka dia akan masuk surga, wa nadhiran, dan memberi peringatan. Barang siapa orang yang kafir tidak beriman maka bagi dia masuk neraka. Wa Qur'anan, dan kami turunkan Al-Quran, faraqnahu, yaitu kamu pisah-pisah penurunan Al-Quran, litaqra'ahu, supaya di Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau 23 tahun, sedikit demi sedikit. Apa faedahnya? Litaqra'ahu, supaya kamu dapat membacakan Al-Quran ala nasi, atas manusia, ala muksin, atas pelan-pelan, tidak langsung semuanya, sedikit demi sedikit dihafal, difahami, diamalkan, diturunkan lagi sedikit, difahami, diamalkan, terus begitu, sehingga umat pada waktu itu mengamalkan semua isi Al-Quran. Nah, dikasihnya sedikit-sedikit. Nanti termasuk faedahnya memberi pelajaran itu sedikit demi sedikit, itu tambah nancep, betul, amalkan. Seperti kamu ini dikasih sedikit, apa itu, mulai dari yang kecil itu mabadi fikih itu pelajari, dikasih lagi yang agak luas lagi, dikasih lagi dikit demi biar amal. Tapi dari kelas 1 belum amal, kelas 2 belum amal, kelas 3 belum amal, 4 sampai kelas 6 belum amal, numpuk, akhirnya nggak bisa amal. Sama aja kalau begitu. Yang semestinya dikasih pelajaran sedikit demi sedikit, itu maksudnya adalah supaya kamu ada kesempatan amalkan apa yang telah kamu pelajari, mestinya begitu. Maka itulah di hikmahnya pelajaran sedikit demi sedikit. Malah orang Furusiah itu malah itu bisa langsung amal, dikasih itu teknik 1 diberikan, diamalkan, dipraktekkan terus, sehingga selesai mereka sudah hafal semuanya.
Bukan maksudnya itu belajar itu dikumpulkan, belum amal, lupa semuanya, selesai. Hingga kitab-kitabnya, ilmunya ditumpuk, itu udah masukkan kardus, pulang tidak usah dibawa, ngeboti, siapa yang mau silahkan, katanya. Ya, alangkah enggak butuhnya sama ilmu. Coba kayak seperti itu. Jadi maksudnya ini Al-Quran ini diturunkan sedikit demi sedikit supaya para sahabat, yaitu murid-murid baginda Nabi ini bisa mengamalkan semuanya demi sedikit, sehingga semua Al-Quran bisa diamalkan di dalam kehidupan. Wa nazzalnahu, dan kami turunkan ayat Al-Quran, kami turunkan Al-Quran tanzilan, dengan sedikit demi sedikit, sedikit setelah sedikit tambah lagi untuk kemaslahatan tadi. Kalau katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir Mekah, aminu, berimanlah kalian bihi kepada Al-Quran, au la tu'minu, janganlah kalian beriman kepada Al-Quran. Ini memberi peringatan. Imanlah atau enggak usah beriman, ini memberi peringatan. Di kata-kata seperti ini juga biasa dibuat di dalam bahasa kita pun bisa. Kalau orang tua nasihati anaknya, ya taatlah kepada aku, enggak usah taat juga masalah. Nah, maksudnya bukan berarti oh enggak masalah ya, oh alhamdulillah enggak taat, enggak begitu. Paham enggak? Ini bahasa orang tua kepada hamba-hamba. Nah, baginda Nabi ini adalah ini bahasa Tuhan kepada hamba, bahasa orang tua kepada anaknya. Lah baginda Nabi itu orang tuanya seluruh orang beriman, orang tuanya umatnya. Maka beliau disuruh berbicara seperti ini oleh Allah. Kalau katakanlah Muhammad, aminu, berimanlah kalian bihi kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman kepada Al-Quran. Ini memberi peringatan, maksudnya itu. Innalladzina, sungguhnya orang-orang utul ilma, yang mereka telah dikasih ilmu min qablihi, sebelum Al-Quran, ya, sebelum turunnya Al-Quran, yaitu orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab. Mereka telah membaca dalam kitab Taurat bahwa nanti akan ada nabi yang akan dikasih Al-Quran, namanya kitab Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, yang dibawa oleh seseorang nabi, namanya Nabi Muhammad, Ahmad Muhammad. Itu mereka sudah baca di kitab mereka, di kitab Taurat, di kitab Injil itu. Dan dulu juga sudah disampaikan dalam Tauratnya Nabi Musa, dan di Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu mereka betul, kok turun ini Al-Quran? Siapa ini nabinya? Nabinya adalah Muhammad. Nah, ini benar, ini seperti dalam kitab-kitab kami sebelumnya. Berimanlah itu ahli kitab itu. Idza yutla, bila mana dibacakan alim atau mereka Al-Quran, yakhiruna, maka mereka tersungkur lil alqani, pada janggut-janggut mereka, sujadan, dalam keadaan sujud saking syukurnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Nah, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina, sesungguhnya janji Tuhan kami adalah lamaf'ulan, sungguh akan dilaksanakan. Sudah ada janji dulu di kitab-kitab mereka bahwa Allah akan utus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab terakhir, penyempurna seluruh kitab, yaitu kitab Al-Quran. Sehingga saking syukurnya mereka ini sujud, orang-orang ahli kitab itu yang beriman, yang dikasih hidayah oleh Allah. Wa yakhruna, dan mereka tersungkur lil arqani, di janggut-janggut mereka, yabkuna, dalam keadaan menangis, saking tawadhu'nya, saking deple-deplenya kepada Allah. Wa yaziduhum, dan nambah mereka Al-Quran itu ketika dibacakan kepada mereka, khusyuknya, takutnya kepada Allah, tawadhu'nya kepada Allah. Ini kan seperti itu. Qul, katakanlah Muhammad, ud'u Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu, ketika Nabi Muhammad itu biasa mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Orang-orang kafir mengatakan
merintah kami supaya hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain. Ini malah dia ini Muhammad itu kok menyeru Allah dan menyuruh Rahman. Siapa itu? Kok dua jadinya? Jadi nggak ngerti, orang dikira Rahman itu orang lain. Padahal Rahman itu sifatnya Allah. Ya Allah, ya Rahman, itu maksudnya ya Allah itu sama aja. Mereka mengatakan gitu. Pokoknya dua, melarang kami menyembah selain Allah, nanti malah dia menyeru selain Allah juga. Allah dan roh sama Rahman itu katanya. Kalau katakanlah Muhammad kepada orang-orang itu, serulah Allah Allah, awid'u adalah serulah Ar-Rahman Ar-Rahman, boleh saja. Allah itu Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya itu boleh-boleh saja itu. Ayyamma tad'u, mana saja kalian menyeru, ayyamma tad'u, mana saja kalian menyeru, walahu, maka bagi Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, nama-nama yang baik gitu. Namanya Allah itu, nama-nama asmaul husna banyak, itu boleh kamu seru semuanya. Di dalam Al-Quran juga banyak, Alimun, Qadirun, itu Kudus, dalam hadis kan ya. Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafid, Al-Muqid, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Shahid, Al-Haqq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Muhsi, Al-Muhamid, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'al, Al-Barr, Al-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Al-Malik, Al-Mulki, Dzul Jalal, Al-Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rasyid, As-Sabur. Banyak Asmaul Husna itu. Sebetulnya nama-nama Allah ini adalah nama-nama kesempurnaan Allah, maka tidak dapat dihitung karena kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Maka sifat-sifat Allah ini juga tidak ada batasnya. Kesempurnaan Allah tidak ada batasnya, maka sifat-sifat Allah juga tanpa batas. Rawahu Tirmidzi, ya ini yang nyampai kepada kita dari hadis Imam Tirmidzi. Allah berkata, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar, dan janganlah kamu mengeraskan bi sholatika, dengan bacaan sholat kamu, bacaan Al-Quran pada sholat kamu, jangan dikeraskan. Wala tukhafid, dan janganlah dilirihkan biha Al-Quran, bacaan Al-Quran, supaya sahabat-sahabat itu mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran ketika sholat. Wabtaghi, dan nujulah baina dzalika, di antara keras dan lirih, sedengan, sabilan, jalan. Waqul, dan katakanlah Muhammad, alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, alladzi dzat lam yattahid, yang tidak mengambil waladan anak, walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah syarikun, sekutu, fil mulki, di dalam kerajaan ketuhanannya Allah, tidak ada. Walam yakun, dan tidaklah lahu bagi Allah waliyun, pembela atau penolong, minadzulli, dari kehinaan. Allah tidak hina sehingga perlu penolong, tidak. Allah tidak ada kehinaan, tidak, atau dzul itu juga kekalahan, tidak. Allah tidak pernah kalah, tidak pernah hina, maka tidak perlu penolong. Wa kabbirhu, dan besarkanlah Allah takbiran, dengan membesarkan, mengagungkan seagung-agungnya, sesempurna-sempurnanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummat Sayyidina Muhammad,
اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم وعاسب سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.